Aku rencananya mau sign ini, sign anak dulu. Nah, kalau kita meninjau persamaan persamaan Bernoulli, kita kan dapat seperti ini. Yang sebelah kiri P1 doang, kita ambil nolnya di bawah. Ini 0 di sini. Itu sama dengan P2 ditambah rho-nya minyak dikali G dikali Z2 ditambah rho-nya raksa dikali G dikali H besar. Artinya beda tekanan P1 dan P2 itu adalah rho-nya minyak dikali G dikali Z2 ditambah rho-nya raksa dikali G kali H besar. Oh ya, mungkin sekedar remark. Kalau misalkan teman-teman menentukan apakah ini jawabanku udah benar apa enggak, setidaknya cek dulu. Cek dulu apakah jawaban yang diperoleh masuk akal. Ceknya gimana? Kalau yang soal ini kan, ini kelihatan ya, tanahnya ke atas. Nah, sementara air itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti harusnya P1 itu lebih tinggi daripada P2. Akibatnya, kalau P1 lebih tinggi dari P2, berarti kan P1 kurangi P2 harusnya positif. Nah, seperti ini. Seperti ini kan positif kan. Ini Pro MGZ2 ditambah Rho RGH. Ini kan positif. Karena ini positif, berarti udah benar. Oke, kita masukkan angkanya. Ini P1 dikurangi P2 sama dengan 800 dikali 10 dikali 0,2 ditambah rho-nya raksa 13.600 dikali G-nya 10 dikali H-nya 0,5. Berarti ini kan 16.000 ditambah, maaf, 800 kali 10, 8.000 kali 0,2, 1.600 ditambah dengan 7.800 dikali 10. Beda tekanannya adalah 79.600 Pascal. Nah, kemudian untuk yang B, ini berarti kita tinjau yang dinamis. Nah, ini B perbandingannya doang ya. Karena yang B kita tinjau fluid dinamis, berarti apa? Di sini kan kita tahu kalau Q1 atau debit di titik 1 itu kan sama dengan debit di titik 2. Artinya A1V1 itu sama dengan A2V2. Nah, sehingga kita dapat apa? Nilai V1 per V2 itu sama dengan A2 dibagi A1. Nah, ini ini antara soal dengan variabelnya nggak sinkron. Oke, aku ikut soal aja deh. Berarti V2 per V1 kalau gitu. Kalau V2 per V1 berarti A1 bagi A2. Nah, kita tahu ini kan ada diameternya, berarti lingkaran. Nah, sedangkan kita kan tahu rumus luas lingkaran kan A sama dengan 1/4 pi_d kuadrat. Atau luas bangun itu sama dengan kesebandingannya linear dengan D kuadrat. Artinya, kita bisa hitung di sini V2 per V1 itu sama dengan D2 kuadrat, D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat. Karena kan luas penampang kan sebanding sama D kuadrat. Nah, D1-nya kan 6 cm, D2-nya 2 cm. Berarti D1 per D2 kan 9. D1 per D2 kan 3. Kalau dikuadratin jadinya 9. Artinya V2 per V1 sama dengan 9. Nah, sekarang baru kita masuk ke soal yang C. Laju fluida minyak di titik 1, berarti kan nyari V1 ya. Kita tinggal pakai Bernoulli lagi, kayak yang tadi. V1 ditambah setengah rho minyak V1 kuadrat. Oke, ini sama dengan P2 Oke, di sini wait a minute.
Oke, ini tapi karena di sini apa namanya? Perbedaan tekanannya udah aku masukin rho MGZ2, berarti kita nggak perlu masukin lagi di atas ini. Ini P2 ditambah dengan setengah rho minyak V2 kuadrat. Oke. Kemudian di sini kita tinggal masukkan V2 sama dengan 9V1. Ini kan berarti pindah ruas, P1 kurangi P2 sama dengan setengah rho minyak dikali dengan, nah V2-nya kan 9V1, berarti dia 81 V1 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Oke, berarti V1-nya sama dengan akar 2. P1 min P2 dibagi rho M dikali, dibagi 80. Ini dibagi 80. Ini rho minyak. Oke, kita masukkan aja 2 dikali 79600 dibagi 80 dibagi dengan 800. Kita akarkan, jawabannya adalah 1,58 meter per second. Nah, terus ini kenapa kok yang di dinamisnya nggak aku masukin rho M kali G kali H? Ya, sebenarnya itu kalau misalkan pakai bernoulli keseluruhan kan masuk ya. Cuma yang di sini masalahnya kan kita kan ada dua sistem, yang statis sama dinamis. Karena rho M G H itu masuknya statis, akhirnya ya kita masukkannya ke statis saja. Kita nggak perlu ulangi lagi di yang dinamis. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kita baginya kayak gini, kita baginya itu sistem raksa doang. Nah, kalau raksa doang kan berarti P2 dikurangi P1, maaf, kebalik. P1 kurangi P2, itu tinggal sama dengan rho-nya raksa dikali G dikali H besar. Tapi untuk yang minyak, ini agak hati-hati. Ini P1, kemudian ditambah setengah rho V1 kuadrat, minyak. Ini sama dengan P2 ditambah rho minyak dikali G kali Z2, ditambah setengah rho minyak V2 kuadrat. Ya, nanti kayak gini. Sebenarnya ini tergantung sih mau pakai yang mana. Cuma kalau di soal A aja udah diketahui Z2, kemungkinan dia mintanya sekalian sama minyaknya dimasukin. Jadi airnya itu murni mengalir karena perbedaan P1 dan P2. Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Maaf Kak, aku masih belum ngerti tadi itu yang C itu kenapa nggak ditambahin rho GH ya? Rho GZ2 Oke. yang P2-nya ya. Oke, paham. Jadi gini, ini kan aku ngerjakannya pakai dua cara ya. Nah, cara yang pertama, ini kan aku bagi dua, statis sama dinamis. Nah, statis sama dinamis itu apa? Statis itu yang murni karena rho GH kalau ini. Ini murni karena rho GH. Nah, kalau yang dinamis, itu murni karena ada V-nya. Berarti murni yang setengah rho V kuadrat. Nah, dari statis dan dinamis, itu kalau kita hubungkan, itu kan bakal membentuk suatu hubungan itu ya. Nah, yang statis, itu kan dia akan menciptakan perbedaan tekanan, yang mana perbedaan tekanan itu digunakan untuk mengalirkan air, atau mengalirkan fluida. Jadi yang
kalau yang A ini dimintanya sih sepertinya lebih ke konversi statis ke dinamis. Tapi sebenarnya yang lebih make sense untuk diterima dan lebih masuk akal, untuk lebih gampang diterima, itu menggunakan dua cairan yang berbeda. Jadi pertama tinjau raksa dulu, baru ditinjau yang minyak. Itulah kenapa kalau aku nulis perbedaan caranya, ada dua cara yang berbeda itu. Yang sebenarnya kalau dimasukin sih sama aja. Harusnya sama aja sih. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, kembali. Oke, mau tanya lagi dulu. Jadi ini apa namanya, kalau kasus yang venturimeter sama apa namanya sama manometer, itu teman-teman silakan mau bagi statis dinamis boleh, mau bagi yang apa namanya berdasarkan cairannya boleh. Ya sebenarnya lebih enak yang berdasarkan cairan sih, karena kan kita nggak perlu bingung-bingung lagi, oh ini tiba-tiba dimasukin ke sini dan sebagainya. Daripada kalau pakai yang statis dinamis. Tapi sampai apa ada yang mau tanyakan lagi? Kalau belum ada, oke. Lanjut ke soal yang thermodynamic. Nah, figure 20.33, tell the force magnitude F versus stretch distance X for a rubber band with the scale of the Fx is set by Fx is equal to 1.5 Newton. Oke, jadi di sini Fx-nya 1,5 Newton, kemudian yang di bawah X-nya ini 3,5 cm. Nah, suhu rubbernya ini 2 derajat Celcius. Nah, ketika rubbernya di stretch dengan 1,7, seberapa besar entropi dari rubber ini berubah karena adanya pertambahan panjang. Oh, oke. Jadi di sini ini ada Fs sama Xs. Ini kan ada rubber gini ya, ada karet. Ya, anggap aja di sini dikasih sama massa apa gitu ya. Ini anggap aja massanya 0 gitu. Yang bawah ini ada massanya. Pokoknya dikasih massanya itu menghasilkan gaya 1,5 Newton. Si rubbernya ini melar 3,5 cm. Nah, artinya apa? Rubber ini punya sesuatu yang mirip-mirip lah sama konstanta bekas. Kita bisa cari konstanta elastisitasnya. Berarti kayak gimana kan? F, X sama dengan K dikali S, XS. Oh, ini Fs ding. Fs sama dengan K dikali XS. Diperoleh K-nya sama dengan Fs dibagi XS. Oke. 1,5 Newton dibagi 3,5 cm. Berarti dia 1.500 dibagi 3,5. Ya, 150 dibagi 3,5. Diperoleh konstanta elastisitasnya 42,86 Newton per meter. Nah, sekarang ternyata si rubber ini dipanjangin lagi 1,7 cm. Jadi sekarang X-nya itu baru lagi, misal di sini ya. Itu X finalnya jadi 5,2 cm. Nah, berapakah perubahan entropi
dari rubber ini karena adanya pertambahan panjang. Nah, berarti kan kita tahu kan ya, ini kan delta X-nya sama dengan 1,7 cm. Delta X-nya 1,7, artinya kita peroleh perubahan energi potensial pegasnya itu sama dengan kan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Berarti setengah dikali 42,86 Newton per meter dikali dengan ini. 1,76 dikali 1,7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dikuadratkan. Didapatkan nilai energi potensialnya itu sama dengan 6,193 dikali 10 pangkat minus 3 Joule. Nah, kalau ditanya perubahan entropinya, nah perubahan entropi kan berarti delta Q dibagi temperatur ya. Nah, di sini itu Q-nya apa? Kan di sini perubahan energi yang terjadi cuma energi potensial pegas. Berarti di sini sama dengan delta energi potensial pegas dibagi dengan temperaturnya karet. 6,193 dikali 10 pangkat min 3 Joule berarti. Tapi be careful. Temperaturnya ini 2, satuannya derajat Celcius, bukan Kelvin. Jadi harus dirubah dulu ke Kelvin. Kalau Kelvin kan 273 ya. Berarti ini dibagi dengan 275 Kelvin. Oke. 6,193 kali 10 pangkat min 3 dibagi 275. Diperoleh perubahan entropinya adalah 2,252 dikali 10 pangkat min 5 Joule per Kelvin. Ya, ini emang kecil banget sih. Dan wajar. Apa ada yang mau tanyain dulu? Kak, berarti kalau misalnya perubahan energinya tuh nggak cuma energi potensial ditambahin gitu ya? Iya, kalau ada yang lain-lain harus tambahin lagi. Oh, oke, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi dulu? Oke, kalau belum ada, tadi ada soal lagi sih. Bentar. Tapi ini baru ketambahan satu soal. Kita aku stop share dulu. Maaf. Oh, ini lainnya kok agak lama.
Oke, ini ada satu soal. Mungkin kalau nanti mau tambah satu lagi, kayaknya masih bisa sih. Boleh disiapkan aja mungkin kalau ada yang mau tanya. Ya, 1 atau 2 gitu lah. Kalau dengan banyak soal yang kurang lebih sama. Oke, share screen-nya apakah udah kelihatan lagi? Sudah, Kak. Oke, makasih banyak. Oke, ini another thermodynamics problem. Justify dikali mana menjadi tengah mana. Oh wait, ini aku crop dulu. Biar agak kecil dikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar di samping menunjukkan sebuah proses yang reversibel yang melibatkan 1 mol gas monoatomik. Volume Vc di sebelah kanan bawah ini itu sama dengan 8 kali Vp. Vc ini sama dengan 8 dikali Vp. Nah, proses BC ini adiabatik dengan PB sama dengan 10 atmosfer. Kemudian VB-nya adalah 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, untuk satu siklus ini, tentukan yang A, berapakah energi panas yang masuk, kemudian berapakah energi yang keluar, energi panas, kemudian yang C, berapakah usaha total, dan yang D, berapakah efisiensi dari satu siklus penuh. Oke, berarti kalau di sini ya kita mulai pelan-pelan aja dulu. Yang A, tentukan berapakah energi yang masuk gas, yang masuk ke dalam gas sebagai panas. Berarti yang ditanyakan ini adalah Q-in. Oke, adiabatik ini jelas sekali Q-nya 0. Nah, berarti yang ada kemungkinan Q-in tinggal BA dengan AB. Maaf, CA dengan AB. Nah, kita tentukan dulu tekanan di sini berapa. Namakan di sini PA ya. Kan PA sama dengan PC itu. Nah, tentukannya pakai apa? Kita tentukan pakai hubungan adiabatik. Kita kan tahu rumusnya PA dikalikan dengan VA pangkat gamma itu sama dengan PC dikalikan VC pangkat gamma. Kebetulan VA sama dengan VB. Kemudian VC-nya sama dengan 8 VB. Artinya di sini didapatkan PA itu sama dengan maaf, keliru. Bukan di bawah, maaf. Yang adiabatik kan B ke C. Berarti ini PB, ini PB dikali VB pangkat gamma. Ini PB dikali VB pangkat gamma sama dengan PC dikali
8 pangkat gamma. Artinya PC itu sama dengan 1/8 pangkat gamma dikali PB. Nah, monoatomik itu gammanya sama dengan 5/3. Artinya di sini 1/8 pangkat 5/3 dikali 10 atmosfer. Nah, kita tahu 8 pangkat 1/3 kan setengah. Berarti artinya ini sama dengan 1/32 dikali 10 atmosfer. Ya, kita buat kayak gini aja deh. 1/32 atmosfer. Nah, sekarang yang ada kemungkinan I kan cuma proses CA dengan proses AB. Oke, kita akan tahu di sini CA kan prosesnya isobarik. Nah, apa jadinya kalau isobarik? Q-nya berarti kan sama dengan CP dikali delta T. CP kalau monoatomik itu sama dengan 5/2 NR dikali delta T. Tapi hati-hati di sini prosesnya A ke C, berarti kan Q sama dengan 5/2 dikali NR dikali TA min TC. Nah, tapi tetap hati-hati di sini. Kenapa harus hati-hati? Nah, ini kan kita tahu kalau gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Artinya apa? Di sini kan P-nya sama semua, tapi V-nya besaran yang C. Artinya suhu di C itu pasti lebih tinggi daripada yang TA. Artinya QCA ini pasti nilainya negatif. Sehingga ini nggak masuk ke soal yang A. Ini masuknya Qout. Nah, kemudian untuk proses yang apa namanya? AB kan dia isokorik. Isokorik berarti QAB sama dengan CV dikali delta T. CV-nya kan 3/2 NR. Delta T-nya TB dikurangi TA. Kalau kita recall ke hubungan gas ideal, ini kan berarti PA kurang dari PB dengan V yang sama. Berarti kan T-nya pasti besaran yang B. Artinya nilai QAB itu pasti positif. Sehingga ini masuknya Qin. Sebelum geser ke slide baru, apa ada yang mau tanyain dulu? Aman sih, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, artinya apa? Kita tinggal masuk-masukkan aja kalau gitu. Oh, tapi sebelum masuk-masukin, kita kan di sini belum tahu berapa TA-nya, berapa TB, dan juga berapa TC. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu. TA-nya berapa, TB berapa, TC berapa. Nah, kita kan bisa cari pakai gas ideal. PV sama dengan nRT. Berarti kan T sama dengan PV per NR. Untuk TA, berarti kan T-nya sama dengan PA dikali VA dibagi NR. Nah, kebetulan PA ini nilainya sama dengan C. Sama dengan ini kan ya. 10/32 atmosfer. Ini 10/32 atmosfer, tapi kita kalikan dengan 1,01 dikali 10⁵ Pascal. Karena 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10⁵ Pascal. Dikali VA,
VA-nya itu sama dengan, oke, VA sama dengan VB, berarti kan sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik, ini dibagi 1 mol, dikalikan dengan 8,314 Joule per Kelvin mol. Oke, kita hitung. 10 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 32 dikali 8,314. Jadi pada kondisi A, suhu gasnya itu ternyata cuma 3,79. 3,80 Kelvin. Lumayan kali rendah. Oke, kita cek dulu. 10 bagi 32 dikali 1,01 kali 10 pangkat 2. Oke, nggak apa-apa. Berarti emang suhunya sangat rendah ini. Ya, anggap aja ini gasnya helium. Helium kan emang rendah banget. Oke, kemudian di B, berarti kan TB sama dengan PB dikali VB dibagi NR. Nah, kita tahu PB-nya kan sama dengan 10 atmosfer. Oh, astagfirullahaladzim, ini aku kurang 10 di sini. Nggak jadi, ding. Maaf. Ini kan 10/32. Oke. Di sini PB-nya 10 atmosfer. Berarti 10 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dikali volumenya 10 pangkat min 3 meter kubik. Bagi dengan 1 mol kali ini. 8,314. Oke. 1,01 kali 10 pangkat 3 dibagi 8,314. Ternyata suhunya adalah 190,06 Kelvin. Bentar. Ini kali kedua. 1,01 kali 10 pangkat 3. Oh, ini keliru. Jawabannya 121 ternyata. Maaf. 121,48 Kelvin. Ya, tadi itu aku ngecek soalnya kok hasilnya kayak ada yang nggak pas gitu. Kemudian yang C, berarti kan TC sama dengan PC dikali VC dibagi NR. Nah, PC-nya kita tahu yang bawah 10/32 atmosfer. Kemudian volumenya 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1 kali 8,314. Oke, berarti harusnya 3,8 dikali 8. Ketemu suhunya adalah 30,37 Kelvin. Nah, artinya untuk soal yang A, kita mendapatkan U-in-nya itu kan sama dengan U yang AB. Itu kan sama dengan 3/2 NR dikali TB min TA. Itu sama dengan 3/2 dikali N-nya 1, dikali R-nya 8,314, kemudian TB-nya 121,48 dikurangi 3,80. Didapat nilai Q-in-nya adalah
sama dengan 1467,59 Joule. Nah, kemudian untuk yang B, untuk yang Q out berarti itu sama dengan QCA itu 5/2 NR TA min TC sama dengan 5/2 dikali 1 kali 8,314 dikali TA-nya 3,8 dikurangi 30,37. Didapatkan nilainya adalah minus 552,25. Atau 0,26 deh ini. Joule. Nah, oke. Ini kenapa kok minus? Minus di sini itu menandakan dia kalornya keluar. Nah, sekarang untuk yang C, ini kan mencari usaha. Nah, kita kan tahu, ini kan prosesnya siklik. Untuk proses yang siklik, itu delta U keseluruhannya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya untuk usaha, kita nggak perlu cari satu-satu. Kita bisa hitung, ini kan delta U sama dengan Q min W. Q plus W, maaf. Berarti kan W-nya sama dengan minus delta Q. Itu sama dengan minus, ya ini kan Q in kurangi Q out ya berarti. Oke, atau kalau mau nyari besarnya langsung, berarti kan dia sama dengan besar dari Q in dikurangi Q out. Nah, itu sama dengan 1467,59 dikurangi 552,26. Sama dengan 915,33 Joule. Sehingga untuk efisiensinya kita dapatkan sama dengan W atau usaha dibagi dengan Q in. 915,33 dibagi dengan 1467,59. Itu sama dengan 0,6237. Atau sama dengan 62,37%. Dan kalau asal teman-teman tahu, ini adalah soal yang keluar di ujian tahun lalu. Ya, aku masih ingat soalnya emang ada yang jawabannya yang 62,37. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kak, maaf, bukannya energi dalam itu Q minus W ya? Oh, oke, bentar. Makasih diingatkan. Oke, Kak. Berarti ini Q min W, ini berarti nggak usah pakai minus. Oke. Kadang suka ketukar sama kimia soalnya. Kalau kimia dia delta Q plus W. Oke, apa ada yang mau tanyakan dulu lagi? Paling aku mau nanya lagi, masih nggak ngerti maksudnya dari rumus efisiensi itu kenapa usaha dibagi Q in ya? Oh, kalau itu emang definisi. Jadi gini. Oh, sebenarnya sih kalau mau tanyakan penyebabnya ya terima aja. Soalnya karena itu emang definisi. Cuma itu kalau misalkan di sebuah mesin gitu, ini kan mesin. Mesin itu kan dia buang energi dari reservoir yang tinggi ke rendah. Ini kan dia ada Q gitu ya. Yang atas ini Q in, kemudian Q in ini kepencar 2. Ada yang W, ada yang Q out. Nah, yang kita perlukan itu apa? Yang kita perlukan sebenarnya ya W ini. Yang kita perlukan itu W.
Jadi Qout ini kita nggak mau. Itulah kenapa kalau di efisiensi, itu rumusnya adalah apa yang kita perlukan dibagi dengan apa yang harus kita kerjakan, yaitu W dibagi dengan Qin. Ini kan yang kita mau. Kalau Qin kan apa yang harus kita kasih. Itulah kenapa kok rumus efisiensi jadinya ini, W per Qin. Gimana? Oh iya, Kak. Paham, Kak. Makasih. Oke, makasih kembali. Apa ada yang mau tanya lagi dulu? Oke. Kalau belum ada, karena ini udah juga yang datang. Dan ya, aku tahu juga ya, ini kan udah pekan ke 14, minggu depan 15, dan teman-teman harus mengumpulkan RBL itu paling lambat pekan depan. Ya, jadi silakan dimanfaatkan waktunya sama teman-teman buat kerjakan RBL dulu atau ngerjakan tugas, ya silakan. Kan ada juga kan ya tugas Pemkom. Yang insya Allah selesainya juga mirip-mirip sama RBL. Oke, jadi aku akhiri dulu di sini. Silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin buat kerja tugas, terutama yang sekarang karena udah nggak ada praktikum. Berarti kan ya bisa dimanfaatkan waktu kosongnya yang harusnya praktikum. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak salah kata dan selamat malam.